Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binasti, NIM 2230202329 dari kelas PAID. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya yang berjudul Mutlak dan Muqayyad. Mata kuliah Ushul Fiqh, dosen pengampu Bapak Ahmad Fadil MPD. Adapun pengertian mutlak dan muqayyad. Mutlak dan muqayyad secara bahasa lafaz mutlak dapat berarti sesuatu yang tidak ada batasannya, tidak terikat. Dari akar yang sama lahir kata talak, yakni lepasnya hubungan suami istri sehingga baik suami maupun istri sudah tidak saling terikat lagi. Sedangkan secara terminologi, para ulama telah mengemukakan beberapa definisi yang berbeda. Menurut Al-Madi, bahwa yang dimaksud dengan lafaz mutlak adalah suatu lafaz yang menunjukkan atas dalil-dalil yang mencakup seluruh jenis. Sedangkan Al-Badani mendefinisikan lafaz mutlak sebagai suatu lafaz yang menunjukkan kepada sesuatu yang maknanya tanpa terikat oleh batasan tertentu. Sementara itu, Manna Al-Qatan mendefinisikannya sebagai suatu lafaz yang menunjukkan atas sesuatu hakikat tanpa ada batasan. Tidak berbeda halnya yang disampaikan oleh Ibnu Suki, memberikan definisi bahwa mutlak adalah lafaz yang memberikan petunjuk kepada hakikat sesuatu tanpa ikatan apa-apa. Adapun perbedaan antara mutlak dan muqayyad. Mutlak ialah lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz itu apa adanya tanpa memandang jumlah maupun sifatnya. Sedangkan muqayyad ialah lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz tersebut dengan dibatasi sifat, keadaan, dan syarat-syarat tertentu. Adapun kaidah-kaidah mutlak dan muqayyad. Yang pertama, hukum dan sebabnya sama. Yang kedua, berbeda hukum tetapi sebabnya sama, dan berbeda hukum dan juga sebabnya. Yang ketiga, berisi hukum yang sama tetapi berlainan sebabnya. Adapun konsep kaidah-kaidah dari mutlak dan muqayyad. Yang pertama yaitu jika sebab dan hukumnya yang ada di dalam mutlak sama dengan sebab dan hukumnya yang ada di dalam muqayyad. Yang kedua yaitu jika sebab yang ada di dalam mutlak dan muqayyad sama tetapi hukum keduanya berbeda, maka dalam hal ini yang mutlak tidak bisa ditarik kepada yang muqayyad. Dan jika sebab dan hukum yang ada pada mutlak berbeda dengan sebab dan hukum yang ada pada muqayyad, maka yang mutlak tidak bisa dipahami dan diamalkan sebagaimana yang muqayyad. Dan yang terakhir, jika sebab yang ada pada mutlak dan muqayyad berbeda tetapi hukum keduanya sama, maka yang mutlak tidak bisa dipahami dan diamalkan sebagaimana yang muqayyad. Adapun bentuk-bentuk mutlak dan muqayyad. Yang pertama, suatu lafaz dipakai dengan mutlak pada suatu nas, sedangkan nas lain digunakan dengan muqayyad. Yang kedua, lafaz mutlak dan muqayyad berlaku sama pada hukum dan sebabnya. Yang ketiga, lafaz mutlak dan muqayyad yang berlaku pada nas itu berbeda, baik dalam hukumnya ataupun sebab hukumnya. Yang terakhir yaitu mutlak dan muqayyad berbeda dalam bentuk hukumnya sedangkan sebab dan hukumnya sama. Adapun ketentuan mutlak dan muqayyad. Ketentuan mutlak dan muqayyad, apabila lafaz itu mutlak, maka mengandung keputusan secara mutlak atau tidak dibatasi. Dan apabila lafaz itu mengandung muqayyad, maka mengandung arti ketentuan secara muqayyad atau dibatasi. Maksudnya, lafaz mutlak harus diartikan secara mutlak, dan lafaz yang mengandung muqayyad harus diartikan secara muqayyad pula, dan tidak boleh dicampur adukkan dengan yang lainnya. Maka dengan sendiri-sendirinya hukumnya pun harus berbeda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah subscribe, like, and comment, dan sekaligus menyimak tugas akhir semester saya. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.